Kali ini kita akan bahas sesuatu yang terus terang cukup mengerikan. Ini adalah temuan dari sebuah investigasi mendalam Al Jazeera di Gaza. Kita nggak cuma bicara tentang orang hilang, tapi tentang mereka yang seolah lenyap begitu saja tanpa jejak. Oke, mari kita mulai dengan angka ini, 2.842. Ini bukan sekedar statistik ya. Di balik angka ini ada 2.842 manusia, ayah, ibu, anak-anak, yang dilaporkan hilang oleh pertahanan sipil Gaza. Tapi masalahnya mereka ini bukan sekedar hilang dalam artian biasa, mereka itu lenyap dari lokasi ledakan. Sampai-sampai para pejabat di sana terpaksa pakai istilah yang bikin merinding, menguap. Kok bisa sampai begitu? Apa yang bisa menyebabkan hal ini terjadi? Nah, inilah yang coba diungkap sama investigasi Al Jazeera. Mereka menemukan kemungkinan adanya hubungan antara orang-orang yang lenyap ini dengan penggunaan jenis senjata tertentu yang suhunya super tinggi. Klaim inti dari laporannya tuh bener-bener bikin kaget. Dikatakan bahwa senjata-senjata ini diduga menghasilkan panas yang begitu ekstrim sehingga mampu menghancurkan tubuh manusia sampai habis, hanya menyisakan sedikit atau bahkan sama sekali nggak ada sisa. Jadi, senjata apa sih sebenarnya yang kita bicarakan ini? Investigasinya menuju ke beberapa jenis amunisi yang sangat spesifik. Oke, salah satu yang paling sering disebut itu senjata termobarik. Biar gampang, ini sering juga disebut bom vakum. Jadi, dia menyedot oksigen di sekitarnya buat bikin ledakan yang panas dan lebih lama dari bom biasa. Nah, menurut para ahli yang dikutip Al Jazeera, efeknya ini dahsyat banget, apalagi kalau dipakai di dalam ruangan tertutup seperti gedung. Nah, coba deh lihat grafik ini. Ini yang bikin ngeri. Senjata termal yang dilaporkan ini suhunya bisa sampai 3.000 bahkan 3.500 derajat Celcius. Buat perbandingan aja nih ya, itu jauh lebih panas dari lava gunung berapi. Cukup buat melelehkan baja. Jadi, kebayangkan sepanas apa yang kita bicarakan di sini. Investigasi ini nunjuk ke beberapa amunisi buatan AS. Tapi, ada satu nama yang terus-terusan muncul, terutama di kasus-kasus di mana jasad korban itu lenyap. Namanya GBU-39. Jadi, apa itu GBU-39? Singkatnya, ini bom pintar. Ukurannya nggak terlalu besar, tapi presisinya tinggi banget karena dipandu GPS. Dan yang paling penting, bom ini dirancang dengan tujuan yang sangat spesifik. Dan tujuan khususnya itu mengerikan. Seperti yang dijelaskan di kutipan ini, tujuannya bukan buat meruntuhkan gedung. Justru sebaliknya, gedungnya dibiarin relatif utuh, tapi semua yang ada di dalamnya dihancurkan lewat gelombang tekanan dan gelombang panas yang membakar habis jaringan lunak. Oke, dari semua data teknis ini, sekarang kita beralih ke cerita yang paling menyentuh, kisah manusia di balik semua ini. Kenalkan, ini Yasmin Mahani. Kisahnya, pencariannya yang memilukan terhadap putranya, menjadi jantung dari investigasi Al Jazeera. Cerita beliaulah yang mengubah semua angka dan data teknis tadi jadi sebuah tragedi nyata yang bisa kita rasakan. Jadi begini kronologinya, menurut laporan. Pertama, sekolah Al-Tabin kena serangan. Kedua, putranya Yasmin, Saad, kebetulan ada di dalam. Tim pertahanan sipil lalu menyisir reruntuhan, dan di sanalah, menurut laporan, mereka menemukan serpihan-serpihan yang cocok dengan bom. Iya, GBU-39. Setelah berhari-hari Yasmin mencari ke rumah sakit, ke kamar jenazah, dia harus menerima kenyataan yang gak terbayangkan. Seperti yang dia katakan, kami tidak menemukan apapun dari Saad, bahkan jasad untuk dimakamkan pun tidak ada. Ini bukan cuma soal kehilangan nyawa, tapi soal ketidakadaan total. Gak ada jasad untuk ditangisi, untuk dimakamkan. Pemandangan di sekolah itu, menurut laporan, jadi gambaran fenomena yang lebih besar. Ada bukti kehancuran ya? Ada percikan darah, ada fragmen biologis kecil, tapi jasadnya nggak ada. Sisa-sisa Saad nggak ditemukan. Ini yang bikin bingung. Dan inilah kesimpulan akhir dari investigasi Al Jazeera. Laporan ini pada dasarnya menarik benang merah. Dari amunisi canggih ini ke 2.842 orang yang seperti Saad hilang, lenyap, tanpa jejak. Ini semua akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan besar yang bikin merenung. Kalau ada senjata yang bisa melenyapkan manusia, tapi membiarkan gedungnya tetap berdiri, bagaimana itu mengubah cara kita memandang perang modern? Apa arti presisi kalau dampaknya seperti ini?